Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari terakhir di tahun 2023, 31 Desember. Kita akan belajar kebenaran firman Allah dengan tema mendapat kekuatan kembali. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan 28 sampai dengan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berdoa di akhir-akhir tahun mungkin sebagian dari kita merasakan betapa lelahnya kehidupan ini untuk mengakhiri tahun dan memulai tahun yang baru. Namun kami akan belajar bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bagi sebagian sahabat seperjalanan menutup tahun dengan syukur dan kemudian membuka tahun dengan sebuah sikap optimis, tentu ini sesuatu yang sangat membanggakan. Tapi bagi orang yang mengalami pukulan demi pukulan, masalah demi masalah, menutup tahun dengan penuh kekhawatiran dan ketakutan dan kemudian memulai tahun yang baru dengan kekhawatiran dan ketakutan yang lebih besar lagi. Adakah kelompok-kelompok orang yang seperti demikian? Tentu ada. Kalau kita melihat setiap tahun ekonomi semakin sulit, barang-barang semakin mahal. Sahabat seperjalanan khusus yang tinggal di Jakarta, di kota-kota besar, pendidikan semakin mahal. Tatkala saya bertemu dengan orang tua hanya untuk masuk TK saja, masuk SD saja, itu uangnya sedemikian luar biasa. Dan saya menganjurkan bahwa tidak perlu memaksakan masuk ke sekolah-sekolah mahal dan sekolah-sekolah yang baik. Kalau mahal baik itu sesuatu yang wajar. Belajarlah untuk kemudian menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Namun ketakutan dan kekhawatiran itu adalah sesuatu yang sangat lumrah bagi mereka yang sedang di dalam kesulitan yang luar biasa. Tentu buat semua sahabat seperjalanan yang mendengarkan layanan di akhir tahun ini, kita mensyukuri bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan Tuhan tidak pernah membuat kita lunglai, lelah, terpukul, terjatuh di dalam kesendirian. Karena firman yang sudah kita baca tadi apa yang dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Kalau Allah yang kekal bisa menciptakan bumi dari ujung ke ujung, itu perkara alam semesta yang sangat luar biasa luas, dahsyat, besar. Tentunya kalau alam semesta aja ini Tuhan bisa membuat perkara-perkara yang luar biasa, maka buat Tuhan sangat sederhana untuk menolong setiap kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita. Dan sesuai dengan tema yang kita pelajari, senantiasa kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Berulang-ulang saat kita letih dan lesu, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan tatkala kita menghadapi persoalan dan problem. Pada ayat yang pada penjelasan berikut dikatakan, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Karena Allah tidak menjadi lelah, karena Allah tidak pernah menjadi lesu dan tidak terduga pengertiannya, kita bertemu dengan pribadi, yaitu Allah yang maha kuasa, yang maha esa, yang maha ada, yang maha sempurna dan maha segala-galanya. Sewaktu kita menyandarkan hidup kepada Allah yang seperti demikian, yang maha sempurna, maka pertolongan Allah sewaktu diberikan kepada kita, tentu buat Tuhan perkara yang sangat mudah. Lalu apa yang kita harus lakukan? Yang kita harus lakukan adalah tahap pertama adalah mempercayai Allah. Yang kedua bersandar kepada Allah. Dan yang ketiga lakukan bagian kita, selebihnya Tuhan akan melakukan bagiannya. Jadi yang pertama adalah mempercayai Allah. Lalu yang kedua bersandar. Yang ketiga lakukan bagian kita. Setelah kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Itu janji firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha sempurna, Allah yang tepat pada waktunya menolong kita, dan Allah yang tidak pernah menjadi lelah, Allah tidak pernah menjadi letih. Pada ayat berikut dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau Allah adalah sumber segala sesuatu, buat Tuhan untuk menolong kita, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Itu perkara yang mudah di tangan Tuhan. Maka lakukanlah 3 tahapan. Yang pertama, mempercayai Allah.
Yang kedua adalah bersandar kepada kekuatan Allah. Dan yang ketiga, lakukan bagian kita, maka selebihnya Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan seringkali membiarkan orang-orang malas itu pada akhirnya mengalami penderitaan bukan karena Tuhan tidak menolong. Karena kita tidak melakukan bagiannya. Kalau kita sudah melakukan bagian kita akan kembali mendapatkan kekuatan baru. Kita mengerjakan bagian dan tanggung jawab kita, maka kemudian Tuhan akan menyatakan pertolongan demi pertolongan yang ajaib, yang luar biasa. Mujizat-mujizat terjadi di masa terdahulu, itu senantiasa akan terjadi di masa sekarang. Pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel di zaman-zaman terdahulu, itu pun akan terjadi dan tidak pernah kuasa Tuhan menjadi menurun karena dimakan waktu. Kasih setia Tuhan tidak akan menurun karena kemudian perbuatan-perbuatan yang buruk yang tetap kita lakukan. Lalu Tuhan tidak punya semangat lagi untuk menolong kita. Lalu Tuhan tidak punya lagi perhatian untuk membantu kita. Tidak demikian. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang baperan. Kalau kita tidak setia, Tuhan tinggalkan kita. Ayat firman Tuhan berkata, kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia kepada kita. Tuhan tetap menolong kita dan tidak pernah akan membiarkan kita. Suatu kita lanjutkan kepada dua ayat yang sangat populer. Ayat 30 dan 31. Orang-orang muda menjadi letih dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sahabat seperjalanan, itulah selalu kita akan mendapatkan kekuatan baru bersama dengan Allah. Apa yang harus dilakukan? 3 poin yang dijelaskan tadi. Mempercayai Allah, bersandar kepada Allah, lalu kemudian lakukan bagian kita, selebihnya Tuhan akan melakukan bagiannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidup ini memang perjuangan. Hidup ini seringkali kita diperhadapkan kepada problem-problem, masalah-masalah yang membuat kita menjadi lemah, lesu, letih, lunglai. Tetapi Tuhan menjanjikan engkau akan mendapatkan kekuatan baru seperti burung Raja Wali yang naik terbang semakin tinggi. Engkau seperti rusa yang tetap akan mampu melompat di dalam segala kegirangan karena Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Sahabat seperjalanan, di akhir hari-hari terakhir dari tahun ini, biarlah engkau memberikan waktu secara cukup bersaat teduh bersama dengan keluarga. Mensyukuri untuk pertolongan Tuhan yang terjadi di masa-masa terdahulu. Kemudian meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan tetap tersedia kepada setiap kita masing-masing tanpa kemudian kadarnya menurun. Bersandarlah, percayailah, kemudian kita lakukan bagian kita yang menjadi tanggung jawab kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Dengan cara demikianlah kita akan terus mendapatkan kekuatan baru bersama dengan Allah. Tidak dibiarkan kita menjadi orang-orang yang lunglai, terpukul, terkapar tanpa campur tangan Tuhan. Percayailah Allah, lakukanlah bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan memberkati dirimu, Tuhan akan memberkati keluargamu, Tuhan akan memberkati masa depanmu, Tuhan akan memberkati usahamu. Tuhan akan memberkati setiap rencana yang kau buat di tahun berikut di dalam pertolongan Tuhan yang maha sempurna. Allah yang tidak pernah lesu, Allah yang tidak pernah menjadi lelah. Tuhan menciptakan bumi dari ujung ke ujung, maka Tuhan akan sanggup menolong engkau secara sempurna. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat janji Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan yang baru kepada kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.